Selamat pagi Sobat Tani, berjumpa kembali dengan Rojokin Farm. Kali ini kita akan membahas bagaimana teknis pengendalian hama penyakit tanaman durian, di mana tanaman durian harus kita jaga supaya tidak ada hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman ini. Karena jika ada hama penyakit tentunya pertumbuhan daripada durian dan pohon duriannya itu sendiri menjadi terhambat, sehingga tidak berfokus pada pertumbuhan batang dan pertumbuhan buah, tetapi justru malah merugikan tanaman itu sendiri. Sehingga kita perlu merawat tanaman dengan melakukan pengendalian hama penyakit dengan teknis penyemprotan. Nah, teknis penyemprotan ini tentunya membutuhkan peralatan dan bahan-bahan yang dipakai. Salah satunya adalah yang bisa kita lihat di dalam gambar ini. Yang pertama itu adalah insektisida, kemudian fungisida, kemudian perekat jika memang dibutuhkan, biasanya digunakan pada musim penghujan. Nah, selain itu kita juga membutuhkan bahan-bahan atau alat-alat berupa ember. Fungsinya adalah untuk mengaduk bahan-bahan yang bentuknya powder atau kristal, sehingga bisa dilarutkan di dalam ember ini menggunakan air sesuai dengan petunjuk di dalam kemasan. Dosis semuanya sudah ada di kemasan untuk pengendalian hama penyakit ini. Selain itu, untuk pengendalian jamur kita juga menggunakan fungisida ya, dan aplikasinya ini bisa kita campurkan. Tetapi untuk pertama kali melarutkan kita butuh beberapa ember supaya bisa menakar sesuai dosis yang ditentukan agar penyemprotan juga tepat dosis. Nah, ini bahan-bahan yang dipakai dalam penyemprotan ini. Ini ada 3 bahan, karena memang kita membutuhkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengendalian hama di kebun durian Rojokin Farm ini. Nah, setelah kita letakkan masing-masing di dalam ember, kemudian kita kasih perekat ya, karena ini pada saat penyemprotan ini cuacanya tidak menentu, terkadang panas kemudian langsung hujan, tiba-tiba langsung hujan, sehingga kita membutuhkan perekat untuk lebih memaksimalkan bahan-bahan ini melekat pada tanaman ataupun daun-daun dan batang dari tanaman durian ini. Nah, setelah kita siapkan semua, lalu larutan kita aduk sampai larut. Dari beberapa larutan tadi, nanti setelah semuanya larut kita taruh ke dalam tangki semprot atau knapsack. Nah, knapsack ini dipergunakan untuk penyemprotan batang tanaman kelengkeng yang tentunya akan kita lakukan pada kali ini. Nah, kita campurkan semuanya bahan-bahan yang sudah dilarutkan tadi, kemudian nanti akan kita tambahi dengan air dan kita masukkan ke dalam knapsack atau cap. Nah, ini untuk cap kita menggunakan cap yang listrik ya, dicas menggunakan baterai, sehingga memudahkan juga untuk penyemprot melakukan penyemprotan, tidak perlu memompa ya. Kali ini sekarang sudah banyak alat-alat yang lebih modern, tidak seperti dulu lagi ya. Jadi pertanian sekarang itu juga maju. Nah, ini karena batang durian itu sudah tinggi, tentunya juga menggunakan stik yang menyesuaikan dengan tanaman. Nah, ini stik ini bisa dipanjang pendekkan sesuai kebutuhan kita untuk penyemprotan tanaman durian ini. Nah, itu setelah kita lakukan penyemprotan, kita lihat kembali apakah hasil daripada semprotan itu sudah merata atau belum. Jadi yang perlu diperhatikan ketika
ketika kita menyemprot daun durian itu harus kita perhatikan bagian bawah daun dan juga bagian atas daun semuanya harus terkena oleh larutan atau bahan-bahan yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, ini menjadi sangat penting ketika tidak merata, maka potensi tumbuh kembangnya hama, kemudian jamur juga pastinya akan lebih tinggi sehingga bisa mengganggu pertumbuhan batang tanaman durian ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Sobat Tani. Untuk teknis lebih detail kita bisa berikan di kolom komentar apa yang mau ditanyakan dan kita berbagi serta diskusi di dalam video kali ini. Terima kasih Sobat Tani, selamat pagi, salam pertanian dan tetap semangat.